Salam, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Minggu, tanggal 1 bulan Maret tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Hikmat dan Pengetahuan Allah. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan Ayub, di manakah hikmat dapat diperoleh? Dalam kitab Ayub 28 ayat 12 menggema sepanjang sejarah iman manusia. Kitab Ayub menggambarkan keterbatasan manusia menggali hikmat dengan kekuatan sendiri. Paulus kemudian menjawab dengan tegas bahwa di dalam Kristus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Menurut kitab Kolose 2 ayat ketiga, surat Kolose menegaskan bahwa siapa memiliki Kristus, ia memiliki kekayaan pengertian dan kepastian iman, sebagaimana tertulis dalam kitab Kolose 2 ayat kedua. Kristus juga telah menjadi hikmat bagi kita, kebenaran, pengudusan, dan penebusan. Menurut kitab 1 Korintus 1 ayat ke-30. Jadi, sumber hikmat sejati bukanlah spekulasi manusia, melainkan pribadi Kristus yang menyatakan rahasia rencana keselamatan Allah. Saudara sekalian, tujuan Paulus menulis kitab Kolose 2 ayat 1 sampai 7 adalah untuk menguatkan dan meneguhkan jemaat menghadapi ajaran palsu. Dia menggunakan kata Yunani parakel, teha, sin, yang berarti mendorong dan menguatkan sebagaimana tampak dalam kitab. Kolose 2 ayat kedua, kerinduannya bukan sekadar membantah kesesatan, tetapi mempersatukan mereka dalam kasih yang kokoh. Persatuan itu digambarkan dengan istilah sumbibas, menunjuk pada keterikatan yang erat dan harmonis dalam tubuh Kristus. Paulus yakin suratnya akan mencapai tujuan karena ia melihat dasar iman mereka telah terbentuk dengan baik. Dorongan ini menunjukkan bahwa hikmat Allah tidak hanya bersifat intelektual, tetapi membangun komunitas kasih yang dewasa. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus bahkan memuji tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus, sebagaimana dicatat dalam kitab Kolose 2 ayat kelima. Kata teksis yang diterjemahkan sebagai tata tertib juga dipakai untuk menggambarkan peraturan imamat. Harun dalam kitab Lukas 1 ayat 8 dan imamat Melkisedek dalam kitab Ibrani 5 ayat ke-6, istilah ini mengandung makna struktur yang teratur dan terarah, bukan kekacauan rohani. Paulus menerapkannya pada kehidupan gereja, sebagaimana ia juga menekankan keteraturan ibadah dalam kitab 1 Korintus 14 ayat ke-40. Gereja bukanlah kumpulan individu tanpa arah, tetapi tubuh yang diatur oleh prinsip ilahi. Ketertiban rohani mencerminkan hikmat Allah yang bekerja melalui ajaran yang benar. Saudara yang terkasih, banyak orang memandang organisasi gereja hanya sebagai struktur administratif, tanpa makna teologisis. Namun, Paulus menetapkan pedoman ibadah dalam kitab 1 Korintus 11 dan syarat kepemimpinan dalam kitab 1 Timotius 3 serta kitab Titus 1 demi menjaga kemurnian ajaran. Kitab 1 Timotius dan kitab Titus menunjukkan bahwa kepemimpinan rohani harus memenuhi standar karakter dan doktrin yang jelas. Ketertiban ini
bukan legalisme, melainkan sarana menjaga agar hikmat Allah tetap murni dan tersebar luas. Tanpa struktur yang sehat, ajaran palsu mudah menyusup dan merusak iman jemaat. Karena itu, keteraturan gereja adalah bagian dari rencana Allah untuk memelihara kebenaran. Bapa Kibu kekasih, hasil dari ajaran yang benar ialah keteguhan iman yang tidak mudah digoyahkan. Paulus menyatakan bahwa jemaat harus berakar dan dibangun di dalam Kristus serta bertambah teguh dalam iman menurut kitab Kolose 2 ayat 6 dan ke-7. Gambaran berakar menunjuk pada pohon yang kokoh karena tertanam dalam tanah yang subur. Keteguhan ini melindungi mereka dari filsafat kosong dan tipu daya manusia sebagaimana diingatkan dalam kitab Kolose 2 ayat ke-8. Iman yang berdiri di atas dasar Alkitab akan bertahan menghadapi arus pemikiran dunia. Hikmat Allah memberi stabilitas batin dan kejelasan arah hidup. Saudara, pengalaman rohani pribadi pun menuntut keteraturan yang sama tanpa disiplin doa, pembacaan firman, dan persekutuan. Iman mudah menjadi lemah dan goyah. Allah bukanlah Allah kekacauan, melainkan Allah damai sejahtera sebagaimana ditegaskan dalam kitab 1 Korintus 14 ayat ke-33. Ketika hidup rohani ditata berdasarkan firman, hati menjadi teguh dan pikiran terarah pada Kristus. Hikmat dan pengetahuan Allah bukan sekadar konsep, tetapi realitas yang membentuk karakter dan keputusan sehari-hari. Kesimpulannya saudara, segala hikmat sejati ditemukan dalam Kristus. Dipelihara melalui ajaran yang benar dan diwujudkan dalam kehidupan yang tertib serta berakar kuat pada firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.